Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Nova Arano dengan NIM B1D021192 dari kelas 1A2 Prodi S1 Peternakan akan menjelaskan tentang paragraf. Pertama ialah pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf yang baik. Untuk menyusun paragraf yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ialah kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntunan, dan konsistensi. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Selanjutnya ialah kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, yang meliputi kata transisi, referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Kata transisi. Keberadaan kata transisi membentuk satu kesatuan kalimat yang saling terhubung dan berkelanjutan, sehingga menjadi paragraf yang utuh dan memberikan pemahaman bagi pembacanya. Jenis-jenis kata transisi ada 8. 1. Hubungan pertambahan, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan tujuan, hubungan hasil, hubungan waktu, hubungan tempat, dan intensitas. Selanjutnya ada konjungsi. Berikut beberapa konjungsi dan beserta contohnya. Selanjutnya ada referensi. Referensi atau rujukan adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Tujuan pembuatan referensi ada 4, agar memperkuat teori dan argumentasi, menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain, serta memberikan informasi kepada pembaca. Berikut ada 2 contoh referensi. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frase yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi, lebih tepatnya substitusi nominal. Di luar itu, substitusi juga dapat diterapkan secara verbal dan klausal. Berikut contoh substitusi verbal dan klausal. 1. Mereka bekerja keras, kami pun. Terus yang kedua, Manchester United sedang berada di puncak klasemen, saya tahu itu. Pada contoh A, pun menggantikan frasa verbal bekerja keras, sedangkan itu pada contoh B menggantikan klausal Manchester United sedang berada di puncak klasemen. Selanjutnya ada elipsis. Elipsis sering sekali disebut juga peresapan, yakni penghilangan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Perhatikan contohnya. 1. Danu sakit sehingga ia tidak masuk sekolah. Yang kedua, ketika saya sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Kata di dalam kurung siku merupakan kata yang diresapkan. Meskipun tidak dimunculkan, makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim atau padanan kata merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda, misalnya pelafalan dan tulisan. Namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. Berikut beberapa contoh sinonim. Bertemu sama dengan berjumpa. Hewan sama dengan binatang. Bahagia sama dengan senang. Antonim.
Antonim atau lawan kata merupakan kata-kata yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lain. Berikut beberapa contoh antonim. Jauh lawan katanya dekat, gelap lawan katanya terang, menjual lawan katanya membeli. Selanjutnya ada hiponim. Hiponim merupakan suatu kata yang memiliki arti hierarkis anggota dari kata lebih umum, atau yang biasa disebut dengan kata-kata yang diwakili maknanya oleh kata yang lebih umum. Contoh hiponim antara lain olahraga, hiponimnya basket, voli, senam. Kendaraan, hiponimnya motor, mobil, sepeda. Film, hiponimnya horor, action, romantik, dan komedi. Selanjutnya ada repetisi. Repetisi berasal dari bahasa Latin repetitio yang berarti kembali, lagi, dan petere yang mengarahkan, sehingga arti dari kata repetisi adalah pengulangan kembali. Majas repetisi merupakan kelompok majas perulangan bila ditindak dari bentuknya, dan jika dilihat dari maknanya, majas repetisi digolongkan sebagai majas penegasan. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klasa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. Contoh paragraf repetisi. Aku sudah mengingatkanmu untuk menjauh dari alkohol, tapi kau tidak pernah mau mendengarkanku. Kau meminumnya, dan meminumnya lagi sepanjang waktu. Itu akan membuat kesehatanmu menurun. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, akan semakin jelas informasi yang disampaikan. 4. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disediakan sebagai urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita pengarang, sering menggunakan sudut pandang kata aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Sedangkan sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus konsisten dari awal hingga akhir cerita. Contohnya ialah, Anton adalah mahasiswa yang cerdas. Ia dapat membaca buku ilmiah selama cepat. Selain itu, ia hampir tidak pernah kelihatan belajar. Ia amat serius ketika belajar di kelas. Waktu berdiskusi, ia tidak banyak berbicara dan lebih banyak mendengarkan penjelasan dosen atau pendapat temannya. IPK-nya selalu di atas 3,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam bentuk topik lalu diikuti informasi pengembangan. Berikut ada contohnya. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas untuk mendukung gagasan utama atau simpulan yang terletak pada akhir paragraf. Berikut ada contoh paragraf induktif. Berikutnya ada paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran biasanya diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Berikut ada contoh paragraf campuran. Selanjutnya ada paragraf iteratif. Paragraf iteratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf jenis ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti gagasan utama lalu ditambah penjelas lagi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Berikut ada contoh paragraf iteratif. Paragraf ide pokok menyebar. Paragraf dengan ide pokok menyebar tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh bagian atau tersirat pada kalimatnya. Contoh paragraf menyebar itu, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah di tepat sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Penjelasannya itu,
Paragraf tersebut tidak memiliki gagasan pokok karena tiap kalimatnya merupakan penjelas. Untuk mengetahui gagasan pokoknya, perlu dibaca secara detail untuk menyimpulkan isi paragraf tersebut. Gagasan utama pada paragraf tersebut adalah suasana pagi yang cerah. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.